Silakan Mbak. Ini atas nama Mbak Nuni ya? Iya betul. Iya, kabarnya setuju dengan saya ya? Sudah. Ingin menjalani sesi konseling hari ini. Betul. Nah, kabarnya gimana nih Mbak Nuni hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Cukup baik. Gimana perasaannya selama kurang lebih 1 minggu ini? Kira-kira perasaan Nuni seperti apa? Lebih ke campur aduk itu sih. Senangnya, sedihnya, kecewa, ya happy juga ada. Itu juga ada. Nah, Mbak Nuni kan kesini tujuannya kan karena ingin mencari mungkin masukan atau saran seperti itu ya? Iya. Oh ya. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang mana tujuannya adalah untuk mencari solusi dari apa yang sedang Mbak Nuni alami seperti itu ya. Ya. Mungkin ada keresahan, mungkin ada keraguan seperti itu ya. Nah, nanti dalam konseling ini ada asas-asasnya seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan. Jadi yang pertama, apapun yang diceritakan tidak akan disebarkan di luar sana seperti itu ya. Kemudian ada kesukarelaan juga. Jadi konseling berjalan asalkan Mbak Nuni sebagai klien itu bersedia bercerita kepada saya seperti itu ya. Ada keterbukaan juga. Jadi percuma kalau misalkan kita sudah pilih konten tapi tidak mau ada keterbukaan seperti itu, karena pada akhirnya kita tidak bisa mencari solusinya seperti itu ya. Nah, peran saya sebagai konselor nanti adalah membantu Mbak Nuni untuk mencari solusi dari masalah Mbak Nuni ya. Tapi Mbak Nuni sebagai klien juga harus aktif mencari solusi bersama-sama. Siap nggak kira-kira? Insya Allah siap. Siap ya. Nah, kita sepakat waktunya dulu boleh? Boleh. Kurang lebih 30 menit dulu apakah cukup? Ya cukup. Cukup ya. Oke. Nah, oke, sudah siap ya menjadi konseling kali ini ya? Ya siap. Nah, ini saya mau nanya dulu nih, kira-kira apa sih keresahan yang Mbak Nuni rasakan? Apa sih yang Mbak Nuni itu sedang ragu atau galaukan yang membuat Mbak Nuni itu pengen datang ke ruang konseling ini? Coba boleh ceritakan? Ya, Bismillah ya. Jadi di pekerjaan saya ini memang mengharuskan kita untuk berpangkat untuk melakukan atau melaksanakan tugas, tetapi partner saya ini cenderung gimana ya, jadi kalau nggak dibilangin atau disampaikan tugasnya apa, kekurangan apa itu belum bisa buat istilahnya tuh nyandak kerjaan gitu loh. Jadi kalau nggak diingatkan itu tidak menyelesaikan pekerjaannya. Betul, seperti itu. Jadi setiap hari, setiap saat itu harus dibilangin, intinya harus dibilangin terus kayak gitu. Dan itu membuat Mbak Nuni merasa capek, kewalahan gitu ya? Iya, soalnya kan dia istilahnya lebih senior daripada saya. Harusnya dia tahu tupoksi pekerjaannya, apa-apa yang harus dilakukan, apa yang harus selesai di hari ini, pekan ini, bulan ini. Oh gitu. Padahal dia seorang senior dan harusnya lumrahnya itu menuntun juniornya yang malah ini kebalikannya gitu ya. Itu sama. Ketika dalam pekerjaan itu kan ada waktu kerja ya, jadi kalau waktu kerja itu kan kita harus profesional sebagai seorang pekerja lah istilahnya seperti itu. Tapi ada satu posisi itu satu waktu dia itu lebih sering buat ngecek HP. Gitu. Iya, dan itu kan di luar pekerjaan kita kan, di luar waktu kita bekerja. Kalau kita bekerja kan berarti harus fokus sama pekerjaan kita. Tapi saya sering lihat tuh
main HP. Tapi saya nggak tahu ya apakah itu tugas dari atasan atau hal yang penting seperti itu. Gitu. Dan itu ketika jam bekerja. Ketika saya bekerja. Oh, jadi Mbak Nur itu merasa nggak nyaman gitu ya dengan rekan kerjanya gitu ya. Pernah nggak apa namanya situasi mungkin ketika terjadi pekerjaan tuh nggak selesai ya, dan misalkan terjadi miskomunikasi itu kira-kira pernah nggak? Kalau miskomunikasi atau itu saya ngerasanya kayak harus saya selesaikan sendiri. Jadi saya tipe orang yang belum bisa menyampaikan itu loh, Bu. Oh, jadi karena seniornya itu harus diingatkan terus pekerjaannya, jadi Iya. Mbak Nurni itu memilih untuk ya dikerjakan sendiri aja gitu. Terus selesai. Iya. Karena kan ada yang satu lagi kan, yang di samping ruangan itu juga bisa saya tanyain, minta itu. Jadi ketika saya butuh bantuan atau hal yang saya tidak tahu, saya ditanyakan yang satunya. Maksudnya satunya itu apa? Rekan kerja yang lain, yang beda ruangan tapi. Oh gitu. Jadi ini tuh di satu tempat kerja itu saling berpartner gitu ya. Iya, Jadi malah kalau minta saran itu kepada Partner yang lain. partner yang apa namanya, Beda rekan kerja ruangan. yang bukan partnernya. Gitu. Kira-kira kenapa ya? Kenapa nggak minta mencoba berkomunikasi kepada partnernya? Karena kan partner saya itu cenderung yang tipikal orang yang nggak responsif gitu loh, nggak cepat respon. Gitu. Dan kalau saya ngobrol sama dia itu malah seringnya tuh kayak nggak menemukan titik terang atau jalan itu loh. Misalnya gimana? Misalnya kan cerita nih ada masalah, saya minta solusi, tapi dia itu malah tipikal orang yang tanya balik kalau gini gimana gitu. Padahal saya itu butuhnya tuh jawaban pasti, tapi dia menimpali dengan satu pertanyaan lagi yang jadinya kayak mudah di situ. Oh gitu. Jadi malah nggak bisa solusi ya. Iya, Mungkin harapannya Mbak Nini itu sebagai senior mungkin berani berpengalaman, jadi bisa ngasih solusi. Ternyata malah ternyata di luar ekspektasi Mbak Nini gitu ya. Gitu. Kira-kira apa lagi nih yang bikin Mbak Nini merasa resah akhir-akhir ini? Kira-kira apa, ada masalah apa itu? Apalagi selain tadi. kayaknya itu baru itu. Ya, terus ada satu lagi teman saya sih, jadi dia sama ya namanya pekerja, tapi dia itu kerjanya tuh kayak gampang nih gitu loh. Gimana gampangnya gimana? Jadi kayak ketika mengulur-ulur pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan sekarang, dia lakukan nanti ketika mepet waktunya. Gitu. Dan itu kan bikin rekan kerjanya apalagi saya itu kayak sebel itu loh melihatnya, itu bisa mengerjain sekarang kan kamu longgar nggak lama. Nah, apakah Mbak Nuni itu tipe orang yang kalau ada kerjaan tuh langsung diselesaikan? Iya. Oh gitu, jadi langsung diselesaikan juga ya. Jadi mungkin melihat orang yang pekerjaannya tunda-tunda itu kayak mungkin gemes atau kesel gitu ya. Jadi menguras energi. Menguras energi. Nah, tadi ada beberapa yang Mbak Nuni rasakan. Yang pertama itu mungkin kecewa dengan seniornya, kemudian ada juga kecewa dengan partner kerja yang tadi menunda itu. Nah, selain dari ini, kira-kira apa lagi ya yang Mbak Nuni itu rasakan? Jadi kayak bebannya itu kira-kira apa yang Mbak Nuni memberikan kepada Sebenarnya ada lagi nih. Di suatu ketika kan di tempat kerja saya itu kan ada banyak sekali kegiatan yang eventnya kan besar. ada ini Saya jadi salah satunya kemarin itu. Jadi ada satu event yang saya itu ditempatkan di tim PDB. Itu kan kita punya waktu kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Tapi di satu sisi saya juga diberikan tanggung jawab untuk menuliskan surat kelulusan. Gitu. Itu kan kita dibagi jadi 4 kan. Ada 4 orang yang bertugas untuk menuliskan surat kelulusan. Nah, kan ini waktunya mepet banget kan. Untuk menuliskan surat kelulusan harus memikirkan apa yang harus dibuat tim PDD. Walaupun pembuatan tim PDD itu
dibantu oleh rekan-rekan yang lain. Oh, jadi di job desk PDD itu bukan hanya Mbak Nuni ya? Iya, Sama-sama. iya dengan teman-teman yang lain. Cuma yang tim PDD ini sebagai istilahnya ide-ide apa yang harus buat kayak gitu. Konsepnya kayak gimana. Nah, kan kemarin itu tim PDD saya dan teman tim inti PDD itu kan udah mau bikin kan, udah tahu konsepnya apa, sama pendidikan tim selanjutnya itu udah. Nah kita kan dibantu sama teman-teman yang lain, kita sudah menyampaikan apa yang harus dikerjakan kayak gitu. Nah karena yang surat lulusan ini harus segera diselesaikan pekan ini juga, jadi saya kan bagi tugas kan menulis surat keterangan, surat lulusan sama yang tugas sendiri. Kalau di tim PDD tadi kan sudah istilahnya dibantu sama partner yang lain, otomatis kan saya bisa mengerjakan yang surat kelulusan ini. Tapi ada satu rekan saya yang merasa bahwa saya itu dan satu teman yang udah lulus satu tim di PDD seperti kayak membiarkan teman-teman yang lain buat mengerjain tugas-tugas PDD kayak gitu. Maksudnya gimana kira-kira? Jadi kan saya mengerjakan surat lulusan itu saat teman-teman yang lain mengerjakan tugasnya PDD yang membuat perintilan itu biasanya saya orang buat dekorasi. Jadi Mbak Nuri itu aslinya itu job desk-nya di tim PDD, tapi tugas tambahannya adalah surat kelulusan tadi yang harus selesai terus. Tapi Mbak Nuri serahkan job desk PDD itu ke teman-teman yang lain gitu. Nah itu memunculkan konflik gitu apa gimana? Iya, jadi ada satu partner saya itu yang merasa saya itu seperti membiarkan teman-teman yang lain mengerjakan pribadi sendirian. Padahal tugasnya Mbak Nuri itu harusnya. Iya, seharusnya kalau kayak gitu kan dari teman-teman yang lain itu sebenarnya udah paham kan, saya harus menyelesaikan surat lulusan itu. Teman-teman yang lain tuh merasa gak apa-apa. Berarti merasa nggak enak itu cuma satu orang ini doang. Gitu. Dan dia itu lebih membandingkan itu loh. Soalnya kan dia juga tugas nulis surat lulusan, tapi dia berusaha nggak mengerjakan di saat tim yang lain tuh, teman-teman yang lain tuh membantu dekorasi tim PDD. Kenapa kamu yang tim PDD malah mengerjakan surat kelulusan seperti itu? Berarti orang ini itu harusnya mencontoh Mbak Nuni, mencontoh dia. Jadi kayak merasanya mungkin yang rasanya Mbak Nuni mencontoh dia. Harusnya kamu itu ya kayak aku, waktu orang lain mengerjakan tugas PDD ya kamu harus mengerjakan juga karena kamu juga PDD gitu kan. Tapi mungkin ya dari itu memunculkan rasa nggak nyaman gitu kah atau gimana? Awalnya kan saya bukan tipikal orang yang peka ya. Kalau nggak dikasih tahu atau dia nggak ngomong secara langsung. Nah, aku tahu dia nggak merasa nggak nyaman atau gimana itu setelah dia ngobrol sama saya waktu kita ada waktu ketemu bareng kayak gitu. Dia bilang jujur aku tuh nggak suka loh waktu kamu kemarin tuh kayak gini. Terus kayak apa kamu nggak bilang? Itu membuat Mbak Nuni merasa sedih gitu. Enggak, sedih, kecewa aja. Sama kecewanya kenapa? Karena dia nggak bilang secara langsung, menegur secara langsung, sama membandingkan dirinya sendiri. Gitu. Mbak Nuni inginnya memang seperti apa? Pengennya tuh kayak gimana? Lebih baik itu kayak bilang jujur aja, nggak apa gitu. Jadi saat itu langsung bilang jujur gitu ya? Iya, atau enggak kalau bisa kan cuma WA gitu kan bisa. Menegurnya lewat cara halus seperti itu. Dan nggak perlu buat membandingkan sama dirinya sendiri kayak gitu. Kan orang kan punya waktu sendiri buat menyelesaikan tugasnya kan. Mungkin masing-masing punya cara dan prioritasnya masing-masing ya. Iya. Dan itu membuat Nuri terasa kecewa dengan temannya tadi. Dan apakah ini kayak jadi mengurangi empatitas kerja di teman Mbak Nuri? Alhamdulillah enggak sih. Tidak, tapi cukup merasa kayak terganggu aja dengan kehadiran dia ketika kegiatan sekolah kayak. Berarti itu wajar banget sih, karena kan ya mau gimana ya, kan manusia apalagi perempuan itu memang terasa banget ya. Kadang tuh kalau ada sebuah masalah tuh
mungkin udah selesai tapi kayak masih ada perasaan sedih atau kecewanya gitu ya, masih ada. Berarti ada banyak banget ya yang Mbak Yuni rasakan di tempat kerjanya itu yang bikin Mbak Yuni mungkin kadang merasa galau atau mungkin merasa sedih atau kecewa seperti itu ya. Tadi juga kita sebutkan dulu ada beberapa masalah ya. Yang pertama tadi rekan kerja Mbak Yuni yang dia itu harus diingatkan terus gitu ya. Yang kedua tentang apa tadi? Dan teman yang suka nunda-nunda Oh kerja. ya, teman yang suka menunda pekerjaan. Dan yang ketiga, ini yang cukup panjang ceritanya ya, yang tentang selalu ikut di sekolah, kemudian apa namanya, pada pembagian tugasnya ternyata ada konflik antar teman seperti itu ya. Ternyata banyak banget ya. Nah, kan apa namanya, di tempat kerja Mbak Lumi itu kan mesti ya kuasa sih ya banyak masalah ya, yang namanya kita bareng sama orang lain kan pasti ada banyak masalah ya, dan mungkin akhir-akhir ini yang membuat Mbak cukup banyak juga. Dan tapi juga deh kita cari tahu nih, kita lihat, kita perhatikan lagi, Mbak Nuni ingat-ingat lagi kira-kira dalam keadaan apa sih di mana Mbak Nuni itu merasa kayak lebih baik, maksudnya kayak keadaannya itu nggak terlalu buruk sebenarnya, walaupun memang ada masalah ya, memang ada masalah, waktu itu memang nggak bisa dihindari ya, cuman kapan sih keadaan atau coba deskripsikan keadaan sebenarnya itu merasa tuh baik-baik saja gitu di antara rekan kerjanya Mbak Nuni itu ketika apa? Ketika kita rapat, Ketika rapat, kenapa? kita kan selalu mengadakan rapat setiap 1 pekan sekali. Oh iya. Jadi walaupun ada konflik atau masalah dengan 1-2 kamar itu, kayak ketika rapat tuh masalah itu kayak tertutupi dengan ketika kita ngobrol bareng gitu. Oh gitu. Ngobrol bareng terus merencanakan menyusun kegiatan di pekerjaan selanjutnya kayak gitu. Gitu. Jadi Mbak Nuni merasa apa namanya, mungkin lupa dengan masalah-masalah konflik yang terjadi dengan teman rekan kerjanya itu saat rapat seminggu sekali itu ya. Kira-kira boleh diceritakan nggak, dideskripsikan nggak kira-kira gimana perasaannya Mbak Nuni, apa yang Mbak Nuni lakukan ketika itu, di mana keadaan itu sebenarnya ternyata rasanya itu lebih baik gitu ya. Gimana saja perasaannya, dan juga apa sih yang Mbak Nuni lakukan, apa sih bedanya dari yang sebelumnya ketika konflik itu? Jadi kan kalau ketika konflik kan kita merasa kayak marah, emosinya masih meledak-ledak. Tapi ketika di rapat itu kan kita sedang membahas ya, membahas kegiatan, jadi ya tertumpuk aja masalah yang tadinya bikin saya emosi kayak tertutupi dengan satu kegiatan yang dimana kita tuh bisa ngobrol di situ buat membicarakan satu kegiatan yang lain. Oh, Kayak gitu. Dan di situ kan posisinya semua usaha kan walaupun tegang tapi bukan tegang yang masalah antar masalah kan, tegangnya karena kita memikirkan kegiatan kedepannya itu. oh gitu. Berarti karena seru ya mungkin pembahasannya, seru untuk membahas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sampai lupa dengan masalah pribadi masing-masing gitu ya. Oh gitu. Mungkin dari yang diceritakan Mbak Nuni, mungkin bisa nggak diambil kesimpulan bahwasanya ternyata masalah itu tuh bisa terasa lebih baik, maksudnya bisa kayak tuntas selesai itu ketika ada komunikasi. Kira-kira setuju nggak? Setuju sih. Gimana coba? Setuju gimana? Karena kan kita bisa mengungkapkan kan terus yang kita rasakan ke teman apa akan kita. Gitu. Tadi susahnya saya itu saya tipikal ke silent treatment. Oh, santai banget. Jadi kalau buat mengungkapkan apa yang aku rasakan itu susah banget. Kenapa? Nggak tahu ya. Contohnya apa? Contohnya masalahnya apa? Terus gimana sedikit gimana? Jadi ketika ada masalah kan baiknya ngomong. Tapi ketika saya bisa mengerjakan itu sendiri, nggak perlu ngomong. Oh, tadi kembali ke masalah awal tadi Yang sama partner kerja itu kan. lebih suka menyelesaikan sendiri daripada ngomong sama orang lain. Tapi kira-kira itu membebani Mbak Nuni nggak sih? Kalau pekerjaan itu banyak, sejujurnya iya. Dari beban sendiri kan dari capek sendiri.
Itu wajar banget sih, karena kan ya karena pekerjaan itu harusnya dibagi dua orang, malah dikerjain sendiri, itu wajar banget merasa kewalahan. Oh iya, berarti sebenarnya ini kita ambil kesimpulan dulu ya dari masalah yang tadi, ternyata ada keadaan di mana masalahnya itu tidak terasa gitu ya. Ketika tadi rapat tadi ya, ketika ada obrolan santai, kemudian merencanakan kegiatan bersama itu ternyata rasanya itu masalah kayak nggak ada apa namanya, tidak terasa buruk gitu loh, tidak terasa berat di hati gitu lah ya. Nah kemudian ini pertanyaan selanjutnya ya dari saya ya. Kalau misalkan nih kita skala nih antara 1 sampai 10, dari semua yang Mbak Lili rasakan tadi, masalah-masalah tadi, sekarang itu seberapa buruk sih masalahnya? Kalau 1 itu yang paling rendah, kalau 10 itu perasaannya itu yang paling ringan gitu. Jadi 1 itu perasaan yang paling buruk, 10 itu perasaan yang paling baik gitu lah ya. Nah dari skala ini kira-kira Mbak Lili ada di skala berapa ya? Berapa buruk sih masalahnya? Yang saya lihat tadi, Iya, dari semua masalah tadi. Sekarang keadaan Mbak dari 10 tahun setelah berapa? setelah cerita ya tadi. Nah, maksudnya selama apa ya? Selama masalah tadi, maksudnya kemarin-kemarin ini, itu kan Mbak Nini ada masalah kan ya? Nah itu tuh ratingnya atau skalanya tuh berapa? Seberapa buruk? Waktu masalah itu terjadi. Berapa? 8. Waktu masa terjadi 8. Berarti itu terlalu buruk. Enggak, salah. Maksudnya 3. Oh 3. Karena 1 kan yang paling buruk, 10 kan yang paling baik. Dan ketika terjadi masalahnya tadi di skala 3. Nah kalau sekarang gimana? Kira-kira kan Mbak ini sudah bercerita masalahnya kan, sudah mungkin harusnya ada sedikit rasa apa namanya lega gitu, sudah ada. Kira-kira kalau sekarang tuh skalanya skala berapa? Udah cerita kan tadi 8. 8. Iya. Jadi langsung tuntas deh masalah. Oh, 8 sudah. Tapi belum menemukan jalan keluar. Belum menemukan jalan keluar. Kalau 8 itu menurut saya lumayan bagus sih, harusnya itu sudah mendekati solusinya. Ada 7. Tapi ya itu Mbak Nini yang bisa sendiri lah ya. 7 yaitu lumayan baik, tapi belum mencapai angka 10 ya. Karena masalahnya belum tuntas semuanya kan. Nah, sekarang kita mulai menetapkan rencana tindakan ya. Maksudnya itu kayak kita merencanakan solusinya apa nih dari semua masalah tadi. Kan ada, mungkin kalau disimpulkan ada 3 masalah ya. Ya, ada 3 masalah. Nah, sekarang kita coba ya untuk mencari solusi atau merencanakan tindakan supaya gimana sih caranya menyelesaikan masalah ini gitu. Mau mulai jelas? Boleh. Nah, tadi dari masalah yang pertama, tadi ada masalah dengan rekan kerjanya yang dia itu suka, apa namanya? Yang pertama itu ya, yang rekan kerjanya itu, Aku belum bisa bagi itu. oh ya, yang rekan kerjanya belum bisa membagi pekerjaan. Iya, nah, coba saya jadi lupa malah. Saya ulangi ya. Jadi masalah yang pertama tadi adalah rekan kerja Mbak Nuni yang dia itu perlu diingatkan terus gitu ya. Nah kira-kira dari masalah ini itu kira-kira tindakan atau rencana apa yang kita bisa lakukan, yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira apa? Menurut saya cukup lumayan berat sih, karena yang pertama karena rekan kerjanya itu tidak mau, misalnya rekan kerjanya itu harus diingatkan, asli Mbak Diri kan menyelesaikan semuanya sendiri pekerjaannya kan, itu malah memberatkan Mbak Diri sendiri kan. Nah itu kan juga sebenarnya merugikan nggak sih? Nah kira-kira gimana supaya pekerjaan itu bisa benar-benar di-handle oleh 2 orang dan apa namanya tidak berat sebelah itulah, tidak berat di salah satu orang saja gitu. Kira-kira gimana caranya? Jadi saya harus komunikasi, ngobrol sama dia. Ngobrol sama dia, terus membaik kayak diskusi diskusi sama temennya,
bakal lagi sukses. Oh gitu. Ya nggak boleh. Kok iya enggak? Ya itu kan kita coba pikirkan bareng-bareng ya. Jadi menurut Mbak Nuni itu bisa dengan kombinasi terus bagian tugas sebagai tugas yang adil gitu ya. Mungkin bisa, tapi kira-kira untuk tipe orang seperti dia tadi kira-kira cukup nggak ya? Hanya dengan ngobrol saja, kan tadi kan Mbak Nuni sudah menceritakan kan waktu Mbak Nuni itu mencoba untuk mencari solusi, malah dianya malah melemparkan pertanyaan kembali dan malah nggak menyelesaikan masalah kan? Iya, tapi lalu itu kan pernah dilakukan sama kita. Setiap mau sedangnya sebelum melakukan pekerjaan. Tapi hal itu tuh kayak jadi nggak berguna karena dia seperti tidak melaksanakan apa yang sudah kita diskusikan. Oh gitu. Coba diceritakan lebih detail lagi ya. Misal pekan ini kita mengerjakan A sampai D gitu kan. Kamu bagian A B, terus dia C D. Saya sudah selesai mengerjakan A B, tapi dia baru C. Dan D itu dan bagian D dia tidak segera melaksanakan. Oh gitu. Kan otomatis karena A B bagian saya sudah selesai, sebagai partner kerja kan saya menyelesaikan bagiannya yang kurang. Tapi bagian yang kurang itu selalu saya mengerjakan. Oh gitu. Jadi sudah pembagian tugas di awal, tapi ketika pelaksanaan itu ternyata dia mungkin lebih lambat daripada Mbak Nini dan saya kan ya. Jadi pada akhirnya Mbak Nini malah mengambil tugasnya dia gitu. Nah kira-kira gimana ya caranya biar itu nggak terulang lagi gitu? Belum tahu. Mungkin komunikasi atau bikin kesepakatan gitu. Belum. Atau misalnya gini, kadang itu kalau misalkan dari kita yang nggak mampu kan perlu bantuan orang lain ya. Gimana kalau Mbak Nuni itu meminta rekan kerja yang lain untuk mengawasi gitu, atau membantu mengingatkan rekan kerjanya partnernya Mbak Nuni ini tadi. Kira-kira bisa nggak? Gak bisa karena kita beda ruangan. Oh, beda ruangan. Oh gitu. Atau mungkin perlu diingatkan oleh apa namanya, diberi nasihat itu loh sama apa bahasanya, atasan gitu. Kira-kira gimana? Mungkin Mbak ini punya dengan atasan, belum atasan, kalau partnernya itu ternyata seperti itu gitu. Kira-kira pernah mencoba nggak seperti itu? Belum pernah mencoba, tapi Benar. di tempat kerja tuh ada kan kayak gitu. Ketika mataku kayak kurang apa-apa itu cerita aja ke atasan. Atasannya kan udah bilang seperti itu. Tapi Gitu. saya itu merasa sungkan karena ketika saya menceritakan ke atasan, saya merasa kayak menjelekkan partner saya itu. Menurut saya bukan menjelekkan sih, karena kan kenyataannya ini mungkin saran dari saya ya. Jadi mungkin ini bisa kita langsung ke dalam rencana tindakan juga, maksudnya untuk melaksanakan. Gimana kalau Mbak Nidi itu bilang ke atasan, jadi apa ya namanya, komunikasi dengan atasan untuk mencoba mengingatkan partnernya Mbak Nidi seperti itu. Mungkin bisa dicoba. Kan beda ya, orang itu kalau misalkan mau jelek-jelekin orang sama mau sekedar minta saran kan beda kan pesannya, bahasanya beda, ekspresinya beda gitu kan ya. Mungkin bisa dicoba untuk dikonsultasikan kepada atasannya untuk mencari solusi dari masalah ini. Lah, ketimbang nanti Mbak Nuni kewalahan terus ke depannya. Gimana? Pilih yang mana? Iya betul sih. Nah, mungkin bisa dicoba. Oke, bisa ya. Berarti ini dari masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua tadi tentang rekan kerja Mbak Nuni yang menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu kira-kira solusinya gimana nih? Supaya dia tuh nggak menunda-nunda terus dan mungkin enggak kayak apa ya, memberantan yang lain gitu kan. Gitu kira-kira gimana? Kan kalau misalkan dia rendah kan juga
rekan kerjanya kan jadi mungkin kadang ada yang pewalangan atau misalkan ada yang harusnya tugasnya udah selesai nih, tapi malah belum selesai, kan juga membebankan yang lain kan? Kira-kira gimana nih biar masalah ini selesai? Dan kita belum menemukan masalah. Belum menemukan titik terang apa solusinya. Gimana? Kan pernah dinasihatin. Hmm. Nah, rekan saya itu kayak udah oke, kayak memperbaiki kesalahannya. Tapi ketika beda kan kita ada liburnya ya ketika kerja kan. Ketika libur itu usai terus kita kembali masuk, terulang lagi. Polanya itu terulang lagi. Gitu. Percuma nggak sih ketika kita nasihati kayak gitu? Jadi sebenarnya dia sudah dinasihati mulai berubah, tapi libur malah balik lagi ke sekarang awalnya. Dan itu kayak berulang-ulang terus. Berulang terus. Berarti ini masalahnya pada mungkin pribadinya dia mungkin ya. Memang pribadinya itu yang tidak bisa mengontrol diri itu loh. Mungkin udah ada waktu gitu ya. Mungkin. Nah, kan kalau misalkan masalahnya ada di orang lain kita bisa mengontrol orang itu kan sebenarnya. Tapi seenggaknya ada usaha lah yang kita lakukan untuk memperbaiki atau setidaknya tidak menghambat pekerjaan. Apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan? Belum tahu. Apa nih? Coba kita pikir lagi. Apa ya? Apa ya? Tidak tahu. Belum tahu. Atau mungkin sama seperti masalahnya awal tadi, pernah nggak coba membacakan kepada atasannya supaya diingatkan orang ini? Karena yang patrol yang satu itu juga PR bagi atasan. Maksudnya PR? Karena dia dari awal seperti itu. Gitu. Kan kita berpartner kan ketika bekerja. Iya. Dalam suatu itu kan, dalam satu ruangan kita berpartner. Beda-beda partner, baik partner yang keras, tegas, partner yang lembut, dan bisa yang merubah itu. Gitu. Bahkan yang paling terlihat, istilahnya orang yang paling galak, tegas sekali itu, kayak dibikin pusing sama dia gitu loh. Sama partnernya yang tahu rekannya yang muda-muda gitu. Yang menunda tadi itu kan berpartner dengan siapa? Dipartnerkan dengan, misalnya A ini tegas, disiplin, keras. Tapi nggak bisa merubahnya. Gitu. Ya karena itu tadi polanya udah bagus sih dia ketika dinasihati. Libur, masuk lagi, ulang dari awal. Gitu. Iya. Berarti kan sebenarnya sudah ada usaha ya dari rekan-rekan untuk memperbaiki dia kan, tapi nyatanya nggak bisa kan ya. Jadi itu malah mungkin menghambat pekerjaan buat yang lain atau misalkan kayak membuat orang sedikit kesel gitu lah ya. Karena masih aku benar terus gitu. Nah. Mungkin kalau orang lain kita nggak bisa langsung mengubah dia ya, tapi coba deh kita kepada kita sendiri deh. Kan orang itu kalau misalkan pribadinya buruk kan bisa kayak mengeluarkan hawa negatif ke orang lain. Nah, mungkin kita bisa mengubah orang itu langsung ya, tapi seenggaknya kita bisa kayak memblokir diri kita supaya nggak tertular kebiasaan negatif dia itu. Kira-kira setuju nggak sama hal ini? Setuju, tapi caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana? Bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya sih fokus pada diri sendiri sih. Jadi kita kan berusaha untuk orang lain ya. Jadi ya kita sudah berusaha mengingatkan dia, kita sudah berusaha menuntun dia juga, mengingatkan dia terus. Tapi nyatanya dia juga tidak berubah-berubah. Dan ini kan juga bukan pada satu orang kan ya. Kalau misalnya Mbak Nuni itu kayak seperti mengemban itu sendiri kan juga berat lah ya. Makanya mungkin yang pertama kerjasama dengan rekan-rekan yang lain. Terus yang kedua itu ya sudah fokus sama tugasnya itu sendiri, tugasnya Mbak Nuni sendiri gitu. Fokus pada tugasnya, selesaikan tugasnya. Kalau orang lain seperti itu ya mau bagaimana lagi sih? Menurut saya seperti itu sih gitu. Jadi jangan sampai perbuatan orang lain itu kayak
jadi beban dari kita. Itu sih. Karena kan kalau misalkan kita terus-terusan mikir itu kan ya nanti kita sendiri juga capek sendiri kan. Mungkin yang gitu sih. Itu ya. Iya. Terus yang ketiga itu masalahnya apa? Yang terkait Tentang tim PGD tadi itu kira-kira solusinya apa nih dari masalah ini nih? kayak yang nomor 1 tadi nggak sih? Sama dari Komunikasi. komunikasi. Kita menyampaikan kalau aku sebenarnya nggak suka sedih karena aku kayak gini. Oh gitu. Ya enggak? Bisa juga itu diterapkan juga. Jadi diperbanyak lagi komunikasinya mungkin ya. Kayak keterbukaannya mungkin ya. Jadi gimana ya? Ada yang namanya komunikasi asertif. Jadi kayak kita tuh menyampaikan kepada orang lain keinginan kita, maksud kita itu dengan jelas, dengan lugas dan juga tegas tanpa menyakiti dia. Jadi sebelumnya tuh aku tuh seperti ini loh, bukan maksudku ini seperti itu. Gitu. Aku merasakan misalkan kayak sedih, aku kadang kewalahan juga, aku kadang terbantuan. Dan itu kamu bilang ke orang lain tanpa membuat diriku merasa bersalah gitu. Mungkin bisa dicoba untuk meningkatkan komunikasinya. Jadi kadang komunikasi biasa kalau nggak cukup ya kita gunakan strategi gimana caranya supaya pesan itu atau pesan tersampaikan. Jadi nggak ada miskom, tidak ada salah paham seperti itu. Gitu ya. Gitu. Kemudian kita simpulkan ya sekarang ya. Sudah ngobrol panjang lebar tadi. Coba sekarang Mbak Nuni yang menyimpulkan ya. Apa? Kira-kira tadi rencana atau tindakan apa yang Mbak Nuni laksanakan buat seminggu depan dulu ya. Seminggu dulu. Kemudian minggu depan nanti kita lihat kira-kira hasilnya seperti apa. Apakah masalahnya membaik, apakah skalanya naik dari 7 ke 8 atau seperti apa. Gitu ya. Oke, kira-kira coba bagi simpulkan, kira-kira rencana apa yang Mbak dilaksanakan ya untuk terkait? Yang pertama mungkin yang paling penting memperbaiki komunikasi sama partner kerja. Kemudian apa lagi? Yang kedua fokus sama diri sendiri, sama proses diri sendiri. Ini apa aja? Sama yang ketiga terkait bukan curhat ya, kayak menyampaikan ke atasan terkait konsultasi. Iya, konsultasi ke atasan terkait kerjaan seperti itu. Bisa sih, jadi ada 3 ya yang bisa kita coba atau baru coba untuk menuntaskan masalah ini ya. Dan minggu depan nanti bisa ketemu lagi kita untuk membahas gimana sih perkembangannya, kira-kira apakah masalahnya tetap aja, atau misalkan lebih buruk, atau misalkan sudah teratasi seperti itu. Kan kita nggak langsung bisa melihat hasilnya sekarang kan ya, jadi kita tunggu senang minggu depan kira-kira sudah ada gitu ya. Nah, kita sudah memasuki akhir sesi ini. Boleh saya tahu nggak kira-kira gimana perasaannya Bang setelah ikut sesi konseling ini? Perasaannya lebih ke lega, kayak emosinya itu jadi lebih menurun, stabil. Jadi awalnya emosinya meledak, sekarang sudah lebih stabil ya. Kemudian ada pemahaman baru nggak yang boleh didapatkan dari diskusi atau ngobrol kita di hari ini? Ada kan? Apa coba? Yang terkait ketika kita menyampaikan atau konsultasi ke atasan itu bukan hal yang merendahkan rekan kita, tapi juga mencari jalan keluar. Jadi bukan berarti kita menjadi dari orang lain, tapi mencari solusi gitu ya, tergantung niatnya sih itu betul banget. Kalau dicoba juga gitu ya. Oke, gitu. Itu ya, jadi sudah clear ini, sudah. Saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Mbak ini sudah bersedia untuk hadir hari ini cerita kepada saya, terus sudah aktif juga mencari solusi dari permasalahan yang Mbak ini.
Semoga kedepannya lebih baik ya masalahnya ya. Semoga komunikasi dengan rekannya menjadi lebih lancar dan tanpa hambatan dan pekerjaannya lebih lancar seperti itu. Maksudnya, oke. Sebelum kita tutup, itu saya boleh minta Mbak Lili untuk mengisi lembar puasa handphone sendiri mungkin bisa jadi orasi atau masukan saya depannya, boleh? Yes. Yes. Oke, terima kasih. Ya. Hmm. Terima kasih banyak.